Shalom sobat, semoga sobat semua sehat dan penuh damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sobat, perintah dalam hukum Taurat itu ada 613. Nanti sobat bisa baca searching juga ya. Jadi contohnya itu mengenai makanan haram ataupun halal itu di Imamat 11. Contohnya haram makan unta, makan pelandu, makan kelinci, makan bedua, dan binatang yang tidak bersisi, contohnya belut, lele, gitu ya kan. Nah, ataupun cumi, kan nggak tidak sisi kan ya. Nah, tapi kalau dikatakan kepada kita, orang Kristen, mengapa makan? Ya karena Tuhan Yesus mengatakan itu halal. Yang pertama, saya baca dulu. Mazmur 147, ayat 19 sampai 20. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Jadi menurut saya yang pertama adalah yaitu untuk orang Israel, kan gitu. Berdasarkan ini yaitu untuk orang Israel. Yang kedua, jika Tuhan menyatakan halal, mengapa manusia berani mengatakan haram? Kan itu kan. Sobat bisa baca rekod lengkapnya nanti di Kisah para Rasul 10, Matius 15 dan Markus 7. Saya baca Kisah para Rasul 10 ayat 15. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, seperti yang sebenarnya sobat, kalau Tuhan mengatakan halal, apa kita katakan haram? Yang kedua, Matius 15 ayat 17 sampai 19. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk dalam mulut turun dalam perut lalu dibuang di jamban, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi makanan itu kalau kita makan secukupnya, kalau kita makan dengan berdoa sebelumnya dan syukur, itu halal sobat. Kenapa? Karena masuk dalam perut, diproses, dibuang di jamban. Tetapi kalau omongan kita kasar, terus tadi kan ada perzinahan, ada pikiran jahat, ada percabulan, pembunuhan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat, hal-hal yang negatif, itu yang membuat najis, membuat haram. Bukan makanan. Kenapa? Karena masuk dalam mulut, turun dalam perut, diproses, dibuang di jamban. Nah, selesai. Yang penting makan secukupnya, seperti doa kami ya, berilah kami makanan kami yang secukupnya. Nah, tidak rakus ya sobat ya, dan kita mengucap syukur atas makanan yang diberikan Tuhan. Oke sobat, terus berkati. Shalom.